Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fuada. Di sini saya akan mempresentasikan tentang software Smart PLS. Di sini kita mulai dulu memasukkan datanya. Kita bikin di sini praktek PPN. Oke. Kemudian kita disuruh untuk double klik ke import data. Jadi kita masukkan data kita. Kan warna ini. Kemudian ini kita save. Dan yang X2-nya adalah ini X dan yang ini Oke, setelah seperti X variabel X2 ke dan juga bisa dari X2 ke Y1 supaya kita tahu apakah ada pengaruh antara variabel ini. Kemudian kita pilih select dan kita mulai untuk melakukan mengolah datanya. Kita pilih select PLS. Start calculate. Setelah keluar seperti ini, kita pertama-tama cari dulu konstruk reliability-nya. Kalau dia variannya lebih dari 0,7, berarti dia sudah fixed rate, dan kita juga lihat dari Cronbach alpha-nya. Kemudian kita bisa kembali ke sini, bahwa dari sini ke sini R-square-nya 0,793, bisa kita lihat di PLS-nya R-square 0,793. Kita lihat di bagian R-square-nya ya teman-teman. Kemudian kita lihat di bagian di bagian inner-nya. Setelah itu kita kembali lagi ke sini, dan untuk melihat ada pengaruh atau tidaknya kita pilih bootstrapping ini. Start calculate. Ini p-value-nya, t-statistik, original sampelnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, perkenalkan, saya Tolujin Manggule. Saya akan menjelaskan mengenai software yang saya gunakan, yaitu software JAS. Baiklah, saya akan langsung share screen. Jadi, software JAS ini merupakan salah satu software yang menyediakan berbagai metode-metode statistika sehingga membantu dalam mengolah data-data statistika. Baiklah, saya akan mencoba mengolah data menggunakan software JAS ini. Saya akan memasukkan datanya terlebih dahulu. Oh iya, jadi software JAS ini hanya bisa membaca data dalam bentuk format seperti CSV, TXT, dan sebagainya. Tapi kalau dalam format Excel, datanya sama sekali tidak dapat dibaca sehingga tidak dapat diimport ke dalam software JAS ini. Jadi sebelum memasukkan data, kita harus mengubah format data tersebut terlebih dahulu menjadi seperti CSV, TXT, dan sebagainya. Sudah saya buka, ini dia datanya. Pertama-tama kita akan mengubah isi datanya terlebih dahulu. Sama ini, jadi laki, lalu yang ini, lalu setelah itu kita akan mencoba mengubah kategori datanya. Jadi seperti jenis kelamin ini termasuk dalam data nominal, IQ dalam data scale, lalu ini kita ubah jadi data nominal. Ini nilai menjadi data scale. Selanjutnya kemudian kita akan mencoba melakukan analisis deskriptif terhadap data ini. Pertama-tama kita akan coba di sini deskriptif. Kita akan masukkan datanya terlebih dahulu adalah masukkan nilai dan IQ. Lalu kita dapat melihat di sini seperti jumlah sampelnya sebanyak 10, rata-rata seperti rata-rata nilai 79, rata-rata IQ 113. Serta dapat kita lihat di sini nilai minimum dan maksimumnya. Kemudian kita akan mencoba menambah kategori lain untuk mengelompokkannya seperti jenis kelamin. Di sini kemasukan. Lalu dapat terlihat di sini pengelompokannya nilai rata-rata laki-laki terlihat seperti ini. Nilai rata-rata laki-laki yaitu 77, nilai rata-rata perempuan 80, IQ 107, yang perempuannya 120. Lalu kalau kita coba mengubah lagi kategorinya, jadi untuk pelajaran yang disukai. Ini rata-rata nilai yang menyukai bahasa Indonesia yaitu 89 dan seterusnya. Kita lihat di sini ada nilai minimum dan juga nilai maksimumnya. Selanjutnya yaitu kita akan mencoba melakukan melihat distribusi frekuensinya. Yang kita masukkan yaitu data jenis kelamin dan mata pelajaran yang disukai. Lalu ditulis di sini. Nah, di sini kita dapat melihat frekuensinya laki-laki dan perempuan sebenarnya masing-masing 5. Lalu frekuensi atau pelajarannya yang menyukai bahasa Indonesia sebanyak 2, IPA 3, matematika 2, bahasa Inggris 3. Selanjutnya kita juga dapat melihat grafiknya. Untuk melihat grafiknya, kita dapat membukanya di sini. Distribusi plot. Ini terlihat grafiknya jenis kelamin sama masing-masing 5, lalu mata pelajaran yang disukai. Jadi
di sini dapat terlihat bahwa dari keempat mata pelajaran yang tersedia tersebut, dari 10 siswa, yang mata pelajaran yang paling disukai diantaranya adalah seperti IPA dan bahasa Inggris. Untuk mengcopy data, untuk menyalin datanya juga dapat dilakukan dengan menyalinnya ke dalam Word seperti ini. Copy, lalu kita buka Word. Datanya langsung tercopy di sini sesuai seperti yang di dalam software tadi. Kita kembali lagi. Baiklah, saya rasa demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Marisa dengan NIM 19060080. Di sini saya akan menggunakan software Minitab, di mana software Minitab ini adalah program yang dirancang untuk melakukan pengolahan statistik. Minitab mengombinasikan kemudahan pengguna layaknya Microsoft Excel dengan kemampuannya melakukan analisis statistik yang kompleks. Langkah awal kita entry data. Aku tahu. Nah, di sini sudah ada rata-rata berat badan dan rata-rata tinggi badan. Langkah selanjutnya kita pilih Start, kita pilih Basic Statistik, dan kita pilih Display Descriptive Statistik. Selanjutnya, kita akan mencari berat badan dan tinggi badan, maka kita tulis berat badan dan tinggi badan. Selanjutnya, kita pilih statistik. Di sini, jika kita ingin mencari varian, maka kita akan mencentang varian. Jika kita juga ingin mencari modus, maka kita akan mencentang modus. Namun, jika kita ingin mencari semuanya, cukup kita centang AL. Selanjutnya, oke. Langkah selanjutnya yaitu kita pilih Grabs. Grabs ini berfungsi untuk memerintah, di mana di sini ada bisa histogram of data, individual value plot, dan box plot of data. Selanjutnya, oke. Nah, di sini apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan sudah keluar. Nah, di sini kita sudah mendapatkan mean, median, modus atau varian dari berat badan dan tinggi badan tadi. Di mana di sini min dari berat badan kita dapatkan yaitu 62,10, min dari tinggi badan 156,30, sementara varian dari berat badan yaitu 384,77, dan tinggi badan dari varian yaitu 95,12. Selanjutnya, nilai minimum dari berat badan yaitu 36,00, nilai minimum dari tinggi badan 143, sementara nilai maksimum dari berat badan yaitu 89,00, dan nilai maksimum dari tinggi badan yaitu 170,00. Dan
Q1 yang kita dapatkan dari berat badan yaitu 45,00, sementara Q1 yang kita dapatkan dari tinggi badan yaitu 147,00. Selanjutnya Q3 dari berat badan yaitu 80,25 dan Q3 dari tinggi badan yaitu 165,50. Selanjutnya modus yang kita dapatkan yaitu modus dari berat badan yaitu 2, sementara modus dari tinggi badan yang kita dapatkan yaitu 0. Nah, inilah cara mencari median, modus, varian, dan min dari menggunakan software Minitab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nabila, NIM 19060028. Di sini saya akan mempresentasikan software Listral. Kita share screen. Kita langsung saja ke software Listralnya. Yang pertama kita ambil file, terus new, release data. Oke. Setelah release data, kita impor data. Kita pilih data XLS. Sini udah ada datanya yang udah saya bikin, itu datanya contoh 3. Kita langsung saja open. Terus kita kasih nama contoh 3. Di sini data yang dari Excel ini sudah didistribusikan ke software Listral. Sekarang kita akan kondisikan, karena file data ini adalah file data kualitatif, kita akan transfer data ini ke data kuantitatif. Caranya yang pertama kita klik variabel. Kita klik data, kita pilih define variable, terus kita pilih shift sampai D. Kemudian kita klik variable type, kita pilih continuous, terus kita apply to all, terus terus oke. Nah, ini filenya sudah berubah dari kualitatif menjadi kuantitatif. Kemudian kita pilih file, kita pilih new, kita pilih pad diagram. Oke. Kita pilih pad diagram. Terus file. Nah, ini adalah bagian dari pad diagram. Ini adalah bagian dari pad diagram, belum didistribusikan. Yang pertama, untuk kita mendistribusikan data tadi, kita pilih setup, terus kita pilih variabel. Nah, ini adalah variabel observasi. Variabel yang kita dapat dari penelitian. Yang pertama kita
klik file, kita bangun. Kita ubah menjadi release system file. Kita browsing, kita pilih data tadi yang sudah data release data yang kita beri nama contoh 3, open. Oke. Nah, kemudian muncul dari A1 sampai D2. Kemudian kita distribusikan variabel latentnya. Variabel latent adalah variabel yang terobservasi tapi kita butuhkan untuk mencari hubungan antara variabel observasi tadi. Kita klik add. Kita bikin pertama huruf A sampai huruf D. Kemudian kita klik next. Di sini kita akan membuat berapa jumlah data yang akan kita observasi. Di sini jumlah data yang akan kita observasi adalah 140. Terus kita klik OK. Selanjutnya di sebelah kiri ini akan muncul variabel-variabel penelitian, baik yang observasi maupun yang laten. Kita ikuti simplis modelnya. Kita klik setup. Terus kita pilih Bool simples. Model di sini kita bakal buat relationship-nya seperti A1 sampai A3 sama dengan A. B1 sampai B3 sama dengan B. C1 sampai C2 sama dengan C. D1 sampai D2 sama dengan D. Nah, di sini sudah kita buat relationship-nya telah lengkap. Setelah itu kita klik run list row ini. Kita klik run list row. Akan muncul seperti ini. Ini adalah data yang bisa disebut dengan CFE. Ini filenya kita lihat dari di sini. CH1-nya adalah CH square-nya adalah 133,43. Derajat bebasnya adalah 29. Nilai kurangnya dari 2 ini sudah memenuhi syarat. Sedangkan CH square-nya adalah 133,43. 103,43, derajat bebasnya 29. Patokannya adalah C sebat C square ini dibagi DF 29 habis dikurang 2 yaitu 103,43. Jadi nilainya kurang dari 2 sudah memenuhi syarat. P-value-nya adalah 0,0. Ini tidak memenuhi syarat karena P-value itu batasnya adalah 0,13. Edward yang kita pakai adalah 5%, jadi sekitar lebih tinggi dari 5%, sedangkan P-value kita adalah 0%, jadi ini tidak memenuhi syarat. Kemudian RMC-nya adalah 0,161 atau sekitar 16,1%. Yang RMC yang diterima adalah harus kurang dari 5%, sedangkan kita RMC-nya adalah melebihi dari 5%, berarti ini tidak memenuhi syarat. Kemudian kita juga cek standar shift kita. Kita lihat di sini.
Kita lihat standar solutionnya. Nah, di sini di mana standar shift yang kita lihat, semuanya lebih kecil. Ada beberapa lebih kecil daripada standar errornya. Berarti ada beberapa data penelitian yang mengalami kendala yang tidak sesuai. Kemudian kita juga cek ulang t-values-nya. T-values-nya adalah t-values-nya seharusnya harus lebih dari 1,69. Ini batasnya sudah melebihi 1,69. Jadi model penelitian yang kita buat ini layak untuk diteruskan. Tetapi layak untuk diteruskan ke dalam analisis permodalan Chef, ke dalam model analisis permodalan Chef. Tapi ada beberapa data dari penelitian ini yang mengalami kendala. Karena ada beberapa data penelitian yang tidak memenuhi syarat yang harus dicek ulang kembali. Jadi sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah dalam penjalanan software ini mohon dimaafkan karena saya masih pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.